Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Strategi Belajar dan Mengajar bersama Ibu Santi Susanti. Di video pertama ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran. Langsung saja yuk kita simak materinya. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan nih dari satu waktu ke waktu. Nah, apalagi ditambah zaman sekarang pendidikan itu udah mulai berkembang. Yang pertama ada tujuan bersekolah. Jadi tujuan bersekolah pada saat zaman dahulu adalah karakter anak. Nah, untuk zaman sekarang yang warna biru, siswa hanya mementingkan nilai yang tercantum pada rapor, nilai tugas, dan ulangan. Lalu selanjutnya ada akses pengajaran. Zaman dahulu sangatlah terbatas untuk siswa dalam mengakses pelajaran di sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya melakukan pembelajaran tambahan dengan wali kelasnya. Nah, untuk zaman sekarang sangatlah mudah untuk mencari akses pembelajaran. Banyak sekali ditawarkan dengan berbagai cara, melalui bimbingan privat ataupun belajar online. Yang ketiga ada sumber informasi. Nah, zaman dahulu, ya pasti kita udah tahu lah ya, zaman dahulu itu sangat sulit untuk memperoleh referensi untuk tambahan dalam menambah ilmu dan pengetahuan karena terbatasnya akses sumber informasi. Selanjutnya itu ada kurikulum di zaman dahulu sama zaman sekarang. Untuk kurikulum di zaman dulu itu dimana guru lebih ditekankan untuk lebih aktif kepada siswanya, dimana semua materinya itu dari guru untuk siswa. Sedangkan kalau untuk di zaman sekarang lebih ditekankan kepada siswanya, siswa yang lebih mengeksplor banyak hal mulai dari mencari materi, mempresentasikan, serta untuk sesi tanya jawab juga lebih ditekankan kepada siswa. Oke, selanjutnya itu ada alat bantu belajar. Untuk alat bantu belajarnya sendiri untuk zaman dulu itu ada papan tulis, penghapus, penggaris, dan buku. Kalau untuk zaman sekarang kan lebih memanfaatkan media atau yang digital ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu seperti yang pembelajaran sekolah saat ini, kita menggunakan proyektor atau PC, laptop, dan lain sebagainya. Bahkan juga siswa diminta untuk membawa laptop agar lebih mudah untuk akses pembelajaran. Selanjutnya itu ada mengidentifikasi kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelum masuk ke identifikasi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai kesuksesan belajar. Nah, untuk identifikasi kegiatan pembelajaran di kelas itu ada 3 sub, yaitu yang pertama ada rencana kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Untuk rencana kegiatan pembelajaran itu salah satunya ada RPP. Apa sih RPP itu? Jadi RPP merupakan rancangan pembelajaran peserta didik yang dibuat oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salah satu jenis RPP yaitu RPP 1 halaman. RPP 1 halaman yang terbaru dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini ada 5 poin. Yang pertama itu ada teaching style atau gaya mengajar. Yang mana gaya mengajar dulu dan sekarang ini tentu berbeda ya. Kalau dulu itu kita berfokus pada guru atau yang biasa disebut dengan teacher center. Selanjutnya ada teacher-student interaksi, yang mana atau dalam artian interaksi antara guru dan siswa. Di zaman dulu itu interaksi antara guru dan siswa itu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Yang mana jika di zaman dulu itu guru hanya sebatas pengajar atau pendidik di kelas bagi siswa. Sedangkan di zaman sekarang itu guru harus bisa menjadi teman bagi siswa agar siswa itu dapat bercerita di kelas gitu. Yang ketiga ada teknologi use in teaching atau teknologi yang digunakan dalam mengajar. Seperti yang kita tahu ya, kalau di zaman dulu itu teknologi tentu berbeda dengan zaman sekarang, yang mana dulu itu masih menggunakan kapur tulis, masih menggunakan papan tulis yang berwarna hitam. Dan di zaman sekarang itu teknologi sudah berkembang, sudah semakin modern, sehingga kita bisa lihat sendiri ya, di zaman sekarang sudah menggunakan proyektor, atau kita juga bisa mencari sumber informasi melalui YouTube, melalui media sosial, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada assignment atau task given atau pemberian tugas. Yang mana pemberian tugas di zaman dulu dan zaman sekarang
itu berbeda, yang mana di zaman dulu itu tugas hanya berupa soal yang diberikan guru di depan kelas, yang ditulis di depan guru di papan tulis, atau berupa dikte. Sedangkan di zaman sekarang itu tugas bermacam-macam, seperti membuat proyek atau menganalisis suatu masalah, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan juga dapat melatih siswa dalam bekerja sama dalam tim. Lalu yang terakhir ada reward and punishment. Jadi hukuman di zaman dulu itu berbeda dengan di zaman sekarang. Jadi kalau hukuman di zaman dulu itu siswa lebih ke hukuman fisik seperti berlari di lapangan, lalu berdiri di depan kelas dan lain-lain. Namun di zaman sekarang itu hukuman lebih ke konsekuensi akademik, yang mana jika siswa berbuat salah, dia akan dihukum seperti membuat resensi buku atau mencari artikel dari suatu materi dan lain-lain. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan mampu membantu pengajar merencanakan strategi pembelajaran. Kemudian kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan pengajaran. Manfaat dilaksanakannya evaluasi adalah yang pertama itu memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang tidak berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang kedua itu membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ini ada perbedaan UN dan asesmen, yang mana ini merupakan salah satu contoh evaluasi yang di zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu kita sebutnya UN, di zaman sekarang itu namanya asesmen. Jadi UN ini merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan menjadi salah satu tolak ukur pencapaian standar nasional pendidikan. Sedangkan asesmen sendiri merupakan tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Saya izin melanjutkan untuk materi yang terakhir itu ada variasi pembelajaran. Kita akan bahas dua ya, itu ada PKL sama PKN. Untuk PKL sendiri merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus yang merupakan bagian dari pengembangan diri pada dunia kerja yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya. Jadi PKL di sini nantinya mahasiswa diarahkan untuk melakukan kerja seperti kerja gitu di pemerintah swasta atau pemerintah pusat, terus dunia usaha atau dunia industri, terus kemudian lembaga swadaya masyarakat, lembaga diklat, sekolah dan koperasi serta yang lainnya. Jadi tujuan PKL sendiri di sini itu yang pertama untuk memiliki pengetahuan atau knowledge, pengalaman atau experience atau keahlian dan perubahan sikap mental dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, itu untuk menguatkan penguasaan keterampilan yang diinginkan dan ditekuni untuk dijadikan mata pencaharian. Dan yang ketiga, untuk memperluas dan mempercepat jangkauan pengadaan tenaga terampil untuk segera berkontribusi dalam proses pendidikan. Kemudian untuk PKL sendiri, itu singkatan dari praktik kerja magang. Merupakan kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan karena mengintegrasi antara dunia nyata dan dunia pendidikan melalui interaksi antara mahasiswa dengan pelaku usaha, peneliti, instansi, pemerintah dan swasta. Untuk tujuan PKL sendiri, itu yang pertama mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja dan suasana kerja yang sebenarnya. Kemudian mengaplikasi ilmu yang diperoleh dalam proses belajar mengajar untuk mendukung proses kerja di industri, UKM, perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, komunikasi lisan dan tulisan, serta kerjasama dalam sebuah tim.
Kemudian yang keempat itu mengaplikasi etika dalam bekerja dalam hal disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima mengembangkan jaringan dengan dunia kerja atau networking. Sekian materi pembelajaran yang dapat disampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas atensi dan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.